Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha sekalian? Ya, semoga anak-anak sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu, memohon restu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam pembelajaran kali ini kita dipermudah. Amin. Ya, baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik. Pada hari ini kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui media daring, anak-anak soleh dan soleha dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan wawancara orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui media daring, siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, melalui media daring, siswa dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Ya. Baik, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan juga hewan. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari yang bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan amati di gambar berikut ini. Ya, baik. Gambar berikut ini menunjukkan yang pertama itu dari bayi. Kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak. Setelah itu tumbuh lagi menjadi remaja, dewasa, dan yang terakhir manula atau kakek dan nenek. Ya, mari kita amati gambar Udin berikut ini. Apa yang anak soleh-soleha sekalian temukan dalam perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar berikut ini? Nah, silakan amati ketiga gambar berikut ini. Apa yang anak-anak soleh sekalian temukan? Perubahan apa yang anak-anak soleh sekalian temukan? Ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, ya, saat bayi kita belum bisa berjalan, masih digendong sama ibu kita. Lalu kita tumbuh dan bisa merangkak seperti gambar yang di tengah ini. Si Udin sudah bisa merangkak. Nah, semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan seperti gambar yang di paling kanan. Si Udin sudah bisa berjalan. Kemudian, lihat gambar yang kedua. Perubahan apa yang bisa ditemukan dari si Udin? Ya, waktu kecil kita hanya bisa minum susu. Gambar yang di sebelah kiri itu, si Udin sedang minum susu. Nah, dan belum bisa makan sendiri. Nah, saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Dari sebelumnya waktu kita masih bayi kita hanya minum susu dan belum bisa makan sendiri. Setelah kita tumbuh kita bisa makan sendiri dan makan banyak.
Nah, baik. Kita amati lagi gambar berikut ini. Nah, yang pertama itu paling pojok kiri, makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, kemudian yang lauk pauk itu misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, kemudian yang bagian bawah kiri, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan lain-lain. Nah, kemudian yang di tengah ini bawah susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, kemudian yang di bawah kanan, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, kesemua makanan ini mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi seperti tadi. Gambar sebelumnya, makanan yang menyehatkan dan bergizi. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdapat atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Ya. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Makanan mengandung mineral. Nah, mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Ya. Nah, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak soleh dan soleha sekalian dengan baik nantinya. Nah, makanan yang bergizi itu seperti pisang, buah-buahan, kemudian beras, nasi, ya, ikan, ya, sayur-sayuran, susu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist benar pada makanan yang sebaiknya kita makan setiap harinya. Kemudian beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, tuliskan pula alasannya pada tempat yang tersedia. Nah, baik, kita mulai dari gambar pertama. Gambar pertama itu apa? Ya, itu gambar buah-buahan. Nah, apakah buah-buahan ini sebaiknya kita makan setiap hari atau kita makan sesekali saja atau bahkan dihindari? Apakah dia tanda checklist atau tanda silang? Ya, benar sekali. Buah-buahan itu sebaiknya kita makan tiap hari. Nah, alasannya kenapa, ada yang tahu? Ya, buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Jadi buah-buahan itu mengandung vitamin yang tubuh kita butuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan kita nantinya. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua, itu gambar permen. Nah, apakah permen ini sebaiknya dimakan setiap hari atau dimakan sesekali saja atau bahkan kita hindari permen ini? Apakah kita beri tanda checklist atau tanda silang? Ya, benar sekali. Jadi sebaiknya permen ini kita makan sesekali saja atau bahkan kita hindari. Alasannya kenapa, ada yang tahu? Ya, permen sebaiknya sesekali saja dimakan karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap harinya. Ya, tidak baik juga untuk gigi untuk anak-anak. Nanti gigi anak-anak cepat rusak. Ya, yang gambar yang ketiga itu gambar es krim. Nah, apakah sebaiknya dimakan setiap hari es krim ini atau kita makan sesekali saja atau bahkan kita hindari? Apakah kita beri tanda checklist atau silang? Ya, benar sekali. Jadi es krim ini sebaiknya kita makan sesekali saja, tidak setiap hari. Alasannya kenapa?
Ya, es krim ini sebaiknya sesekali saja dimakan karena kandungan gula juga yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Nah, baik, sekarang gambar yang lain lagi. Gambar yang di atas, coklat. Nah, apakah coklat ini sebaiknya kita makan setiap hari? Apa sesekali saja? Checklist atau silang? Iya, benar sekali. Jadi, coklat sesekali saja kita makan. Alasannya kenapa? Ya, coklat sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Nah, kemudian kita pindah ke gambar yang kedua, susu. Susu sebaiknya diminum tiap hari apa diminum sesekali saja? Checklist atau silang? Iya, benar sekali. Checklist. Jadi susu itu sebaiknya kita minum setiap hari. Alasannya kenapa? Ya, karena susu mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Jadi susu bisa menjadi konsumsi kita untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, yang kemudian gambar yang terakhir ini ada ayam, ikan, telur, tempe, tahu, daging. Apakah kesemua ini kita sebaiknya makan tiap hari apa sesekali saja? Checklist atau silang? Ya, benar sekali. Jadi keseluruhan ini daging, tempe dan lain-lain ini kita dimakannya itu sebaiknya setiap hari karena ya lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Nah, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini yaitu kegiatan kita sebelum tidur. Nah, yang pertama cuci tangan dan cuci kaki. Kemudian gosok gigi. Nah, setelah bersih barulah kita tidur. Nah, buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Nah, jadi anak-anak soleh sekalian bisa menuliskan kegiatan anak soleha sebelum tidur. Seperti contohnya ini. Siti adalah anak yang selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kaki. Setelah itu Siti menyikat giginya supaya bersih. Siti memakai baju tidur. Siti tidur selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Nah, adapun tugas anak-anak soleh dan soleha sekalian di rumah yaitu lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, cari informasi tentang yang pertama, berat badanmu saat lahir berapa? Tinggi badan anak soleh dan soleha sekalian saat lahir itu berapa? Yang ketiga, kemampuan merangkaknya anak soleh soleha sekalian itu di umur berapa? Kemudian yang keempat, kemampuan berjalannya di umur berapa? Dan yang kelima, anak soleh dan soleha sekalian itu bisa bicara di umur berapa? Nah, gunakan informasi yang sudah kamu peroleh nanti untuk menulis ceritamu tentang perkembangan dirimu. Jadi tugasnya ini nanti ditulis di buku tugasnya. Ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di situ dulu. Jangan lupa tugasnya nanti dituliskan di buku tulis kemudian dikumpulkan. Ya, baik. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan di esok hari. Jadi pertemuan kita kali ini kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.